wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Gimana? Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Semua, Pak. Mantap lah. Oke, kita mulai aja ya. Mulai coba baca doa dulu ketua kelas. Enggak? Siapa? Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik. Minggu lalu kalau nggak salah kita pernah membaca cerpen gitu kan ya. Nah, kalau kemarin juga kalau nggak salah saya udah ngirim suatu cerpen ke grup kelas. Sekarang coba buka cerpennya. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik cerpen. Apa sih unsur intrinsik cerpen itu? Ada yang tahu nggak? Lupa lagi, Pak. Apa lagi? Udah, ada yang tahu? Tahu Pak, tahu. Oh, boleh. Unsur intrinsik itu semua unsur yang ada pada cerita tersebut. Bagus. Ada lagi nggak yang mau beropini? Tidak ada. Oke, benar. Bagus. Kang Andi. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Cerpen itu di sini kita ibaratkan sebuah rumah. Dalam sebuah rumah itu ada yang namanya tembok, ada yang namanya lantai, ada atap, ada apa lagi? Itu jendela. Nah, itu adalah unsur-unsur rumah. Dalam cerpen kita mengenal beberapa unsur, yaitu kalau nggak salah ada 7. Ya, 7. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Tema, biasanya tema. Bagus, 1. Tokoh, 2. Alur, cerita, Alur. kata, Amanat. Laporan. Sudut pandang. Sip, mantap, ada 7. Gaya bahasa, Pak. Semua. Gimana? Mau gaya bahasa? Gaya bahasa? Iya, tadi kan Oh, tadi udah ya? ya. Oh iya. Udah gak apa-apa. Dari ketujuh ini itu adalah yang membangun sebuah cerpen. Nah, udah dibuka yang tadi cerpen? sudah Pak. Ada yang rela jadi relawan untuk membaca mungkin? Oleh saya Pak. Boleh, silakan. Bintang di langit. Langit malam di atas bukit itu berpendar dengan bintang-bintang. Cahaya kecil yang berkedip seakan mengirimkan pesan dari kejauhan. Anak duduk di atas tikar kecil merapatkan jaketnya sambil tersenyum pada anak laki-laki di sampingnya. Menurutmu bintang itu seperti apa kalau kita bisa menyentuhnya? Tanya Damal, matanya berbinar menatap langit. Anak berpikir sejenak lalu tersenyum. Mungkin seperti kembang api, panas dan menyala. Tapi kalau kita melihatnya dari jauh, rasanya indah dan menenangkan. Damar tertawa kecil. Kalau begitu aku ingin menjadi bintang. Kenapa? Agar aku bisa terus bersinar meski sudah jauh. Ana menggenggam tangan Damar yang terasa lebih dingin dari biasanya. Kamu tak perlu jadi bintang, kamu sudah bersinar untuk banyak orang di sini. Anak itu terdiam sebentar, lalu menghela nafas pelan. Tapi kalau aku pergi, aku nggak mau orang-orang sedih. Ana menoleh menatap wajah anak itu dengan lembut. Damar, kita semua pasti pergi suatu hari nanti. Tapi tahu nggak, orang yang mencintaimu nggak akan berhenti melihat cahayamu, bahkan setelah kamu jadi bintang di langit. Damar menatap anak lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, mau janji sesuatu? Apa? Kalau aku benar-benar jadi bintang, kamu harus lihat aku setiap malam dan tersenyum. Ana menahan rasa sesak di dadanya, tapi tetap tersenyum. Aku janji. Malam itu mereka terus bercerita, tertawa dan menikmati setiap detik, seolah dunia hanya milik mereka. Bintang-bintang tetap berkelip di langit, seakan ikut mendengarkan. Dan beberapa bulan kemudian, saat satu bintang jatuh melintasi langit malam, Ana tersenyum memenuhi janjinya. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Sekarang mari kita analisis unsur intrinsiknya. Saya udah menulis 7 ini ya. Nah, sekarang
Mangga kalian diskusi, saya berikan waktu 1 menit. Kemudian karena di sini muridnya dari banyak, silakan berdiskusi 5 orang semuanya. Tentukan unsur-unsur dari ketujuh unsur intrinsik itu. Mangga diskusi. Iya. Sudah. Ya, Pak. Baik, siapa yang mau mengisi tema? Saya, Pak. Lanjut. Terima, Pak. Oh iya. Butuh maaf juga? Enggak usah. Masih, Pak. Oke, bagus. Lanjut, tokoh. Boleh. Abdul. Kamu masih muda di samping. Tokoh. Ada siapa aja tuh di sana tuh? Ada anak. Terus, Damar. Terus, ada lagi nggak? Terus ininya enggak? Yang sayang dan anak baik dan Lanjut, datang. Ada yang mau? Siapa? Boleh. Taruh. Siapa? Ya, lanjut. Bagus. saya Pak. Ya, bagus. Waktunya aktif semua ya. Bikin. Pak, bikin. Panggilannya Ikin. Ya, Pak. Enggak bikin. Bukannya Adi Mutakin, dari mana Ikinnya? Dari sini. Akin. ya. Ada yang mau jawab lagi? Boleh, saya Pak. Boleh. Wah, mantap nih pelatihan ini.
ini adalah unsur intrinsik dari cerpen Bintang di Langit yang tadi kita baca. Ada temanya berupa tentang perpisahan, tapi apa ini? Cintanya ada gila. Kemudian tokoh di sini ada dua, ada anak, kemudian Damar. Ada latar itu dibagi tiga. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar ini ketiga ini maksudnya itu masuk ke latar ya. Oke, kemudian alurnya ini berupa alur maju. Alur maju, apa? Kemudian gaya bahasa kata ini siapa yang nulis ini? Lembut. Lembut. Bahasanya yang indah. Oh, indah. Bagus. Lembut, indah, mendayu-dayu mungkin ya? Iya, Pak. Ya, sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ganti dia atau nama orang. Maka kita disebut orang ketiga. Ada lagi satu lagi gitu. Ada lagi yaitu sudut pandang orang pertama, tapi di cerita ini nggak ada. Biasanya itu menggunakan sudut pandang aku, tidak bercerita terus. Kemudian ini amanat dari cerita tersebut. Kalau sayang sama seseorang, cahayanya tetap kita lihat meski dia sudah jauh. Aduh, ngeredet ke hati ya? Tersentuh Pak, tersentuh ya? Nah, bagus nih kelas ini nih, Bapak fokus. Untuk karena udah pinter juga ya. Saya mungkin beri tugas saja ya. Kalian cari sebuah cerpen, kemudian analisis unsur intrinsiknya. Untuk PR untuk minggu depan. Ya minggu depan nggak apa-apa. Banyak minggu depan libur, Pak. Minggu depan libur, nggak apa-apa. Besoknya boleh dikumpulkan lagi. Siapa? Ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita cukupkan pada kali ini. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.